Membuat dasar teori sebenarnya hanya ada dua hal penting ya. Yang pertama adalah literatur review. Ingat bahwa literatur review ini untuk mencari review atau pustaka ya yang akan kita masukkan di dalam penelitian kita. Misalnya pertama kemarin tadi judulnya adalah tentang promosi gitu ya. Maka di sini kita akan mencari yang namanya masalah tentang promosi. Nah, coba kita cari ya. Promosi video di sosial media. Nah ini pemanfaatan sosial media atau media sosial sebagai media promosi. Coba kita lihat gitu ya. Nah, kemudian perancangan promosi video. Nah, melalui sosial media ini banyak banget. Kemudian perancangan media promosi video YouTube. Nah, ini juga banyak banget. Kemudian efektivitas media sosial sebagai media promosi, itu juga bisa. Jadi banyak sekali. Kenapa harus mengacu seperti ini? Supaya kita bisa membuat perbandingan dari apa yang sudah ada dahulu dengan saat ini yang akan kita lakukan. Nah, studi deskriptif pada Happy Go Lucky House ini bisa diganti menjadi studi kasus pada indie project. Gitu kan ya. Nah, ini sederhana aja. Ini ada promotion Instagram Happy Go Lucky House. Nah, di sini kita coba ya, promosi adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap perusahaan. Nah, seperti apa yang saya ungkapkan tadi ya. Kemudian bla 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 bla. Nah, di Happy Go Lucky House, nah pelopor konsep store di Indonesia berdiri pada mengetahui bahwa faktor-faktor yang membuat Instagram dipilih sebagai media promosi aktif adalah memanfaatkan apa nih Instagram ya. Berarti dari sini kita copy dulu gitu ya penelitian yang dilakukan oleh mulai dari promosi gitu ya dari sini. Nah, kita copy di sini. Tapi jangan lupa apa yang kita copy harus kita parafrase gitu ya. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat kita sendiri. Nah, penelitian yang dilakukan oleh ini namanya siapa? Kita coba lihat. Oleh Puspitarini dan Nuraini. Nah, kita masukkan di sini ya. Puspitarini dan Nuraini tahunnya berapa? Kita lihat di sini. Tahun 2019 gitu ya. 2019 melakukan promosi produk memakai Instagram, melakukan promosi produk ya melalui Instagram. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan promosi apa saja yang dilakukan oleh Go Lucky House dalam akun media sosial Instagram. Dan hasilnya adalah ya Instagram sebagai dan hasilnya adalah Instagram dipilihnya Instagram sebagai media promosi yang aktif gitu ya. Dan kesimpulannya adalah bahwa Happy Go Lucky melakukan pemanfaat Instagram dengan baik dilihat dari bla 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 bla. Nah,
Ini contoh untuk literatur review 1. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya ya. Ada efektivitas media sosial. Nah, tadi Instagram, kita coba lihat yang lainnya. Karena media sosial kan banyak ya, bisa YouTube yang untuk feed gitu ya, bisa FB, bisa IG, bisa ya banyak lah yang lainnya. Nah, ini ada media video promosi pada rooftop cafe. Nah, ini disimpan gitu ya. Jangan lupa ini disimpan dulu. Saya simpan di saya punya foldernya Mbak Ana ya. Saya simpan ke sini aja. Oke. Kemudian kita bawa ke sini ke Mendeley. Jangan lupa teman-teman sudah harus punya Mendeley gitu ya. Coba kita masukkan. Di sini ada Ana. Nah, masukkan, tarik aja ke sini. Iya, sudah masuk ya di sini Puspitarini, Dinda Sekar dan Reni. Kita masukkan di sini ya referensinya. Kita pilih reference, insert citation, ke Mendeley, kemudian kita klik di sini, kita tinggal pilih cite ya, cite. Oke. Nah, di sini secara otomatis dia akan menginsert daftar pustaka. Kita tinggal munculkan saja daftar pustakanya di sini, gitu ya, daftar pustaka. Nah, kita tulis daftar pustaka. Nah, kita tinggal insert bibliografi. Nah, secara otomatis dia akan menulis dengan sendirinya reference atau daftar pustaka yang kita gunakan ya. Kita tinggal insert di bibliografi. Nah, itu cara untuk membuat sebuah daftar pustaka ya, teman-teman. Oke, kemudian kita cari yang kedua. Nah, kita cari yang kedua, kita pakai yang ada tadi. Lucky House, kemudian ini sudah Lucky House. Kita pakai yang lainnya ya, promosi yang menggunakan video. Oke. Kita download gitu ya. Agak lama karena koneksinya memang sedikit lelet karena mendung banget ya. Kemudian strategi, nah, nggak mau, koneksinya nggak penuh jadi nggak bisa penuh. Coba kita pakai. Oke. Kemudian kita cari yang lainnya juga. Ya. Nah, karena di sini nggak bisa terdownload karena koneksinya nggak penuh, jadi mungkin nanti teman-teman bisa apa namanya, coba ya, bisa coba di rumah gitu. Cara mendownload, kemudian dimasukkan ke file kita, kemudian kita panggil melalui Mendeley. Ya. Oke, ini contoh yang paling sederhana. Nah, ini sudah ada ya. Kita load. Coba kita lihat. Nah, video profil sebagai sarana promosi efektif dalam menunjang bla 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 bla. Manajemen. Oke, sekarang kita simpan ya di tempatnya Mbak Ana dengan nama Permana. Oke. Dari Permana ini kita lihat video profil merupakan media elektronik menyampaikan informasi bla 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 bla. Oke, kita sampai di sini dulu, di copy gitu ya. Kita masukkan di sini. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Permana ya,
Tahunnya berapa? Kita lihat. Tahunnya adalah 2017. Ya, 2017 ya. Membangun video profil ya pada mana pada ini prodi gitu ya, membangun video profil pada prodi manajemen informatika fakultas teknik gitu ya, universitas bla bla bla. Nah, guna ya untuk meningkatkan eksistensinya setelah melakukan perombakan ini. Nah, hasilnya gitu ya. Coba kita lihat hasilnya apa kira-kira ya. Kita lihat ke bawah. Kalau ini orang IT ya, nggak apa-apa, ini contoh aja. Jadi nanti kita lihat di kesimpulan gitu. Proses promosi dapat efektif karena keterbatasan dana, berarti dianggap bahwa sudah efektif gitu ya. Menggunakan ini contoh. Jadi teman-teman cuma sampai membangun literatur view ya. Soal UTS-nya cuma sampai membangun literatur review. Jadi cuma sampai ini aja, teman-teman. Minimal 3, ini kan baru 2, Puspita Rini, Nuraini, kemudian Permana, dan 1 lagi ditambahkan. Jadi ini membuat literatur review. Nah, dari sini dulu teman-teman ada pemahaman enggak untuk membangun dasar teori? Membangun literatur review maksudnya. Halo, ada bayangankah? Kita insert ya tadi. Bu, kalau pakai buku gimana Bu? Kalau pakai buku. Oke, baik. Kita pakai buku ya. Kalau pakai buku, di sini nanti dituliskan juga. Misalnya nih, bukunya terbitannya siapa ya. Biasanya penulisannya adalah satu nama penerbit gitu ya. Penerbit, nama penulis maksudnya, nama penulis, kemudian judul gitu ya, kemudian cetakan, volume dan lain sebagainya, kemudian kota cetakan ya. Sorry, di sini sebelum kota adalah tahun cetak. Nah, ini ya Mas Vincent. Jadi nama penulis, kemudian judul bukunya, dia cetakan keberapa, misalnya edisi ketiga, edisi kedua, dan seterusnya. Kemudian tahun cetak, ya, kemudian kota. Kalau di sini ada nama percetakannya dicantumkan. Nah, ya, nama percetakan itu biasanya di depan kota. Ya. Nah, seperti ini Mas Vincent, ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ini kita masukkan lagi, ya. Tadi kita sudah punya yang namanya Mas Permana. Kita masukkan yang Permana ke Mendeley, gitu ya. Kita geser aja dari sini Permana ke Mendeley. Oke. Kemudian
kita masukkan lewat insert citation. Nah, kita klik punyanya Mas Permana, kemudian kita cite. Ya, maka secara otomatis di sini akan masuk yang namanya, nah ini ya. Jadi ternyata yang Mas modelnya Permana ini ya, Permana sudah benar ya, Permana. Oke. Nah, hanya seperti ini bentuknya. Ya, iya, seperti ini juga enggak apa-apa ya, karena kita menginsertkan dari on this location. Oh, oke. Oke. Inilah cara membuat yang namanya pustaka. Jadi teman-teman cukup sampai di sini saja tugasnya ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti pertemuan yang akan datang setelahnya, setelah UTS kita bahas yang lainnya. Nah, dari sini dulu silakan siapa yang ingin bertanya, monggo. Silakan teman-teman. Mas Arizal ada bayangan kah di sini? Ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti caranya untuk meneliti, Mas Arizal bikin video dulu ya. Bikin video, kemudian dipublish, kemudian dilihat. Nah, dilihat kira-kira banyak enggak apa namanya yang melihat video itu. Dilihat di story-nya gitu ya. Kemudian dicek kira-kira dengan banyaknya orang yang melihat di story itu ada enggak imbasnya terhadap orang yang minta foto produk ke Mas Arizal. Itu caranya ya untuk mengevaluasi bisnis kita. Gitu. Teman-teman yang selain Mas Arizal ada bayangan dari sini dulu? Jadi sebenarnya ketika kita mau berbisnis, kita juga harus paham bagaimana kita melakukan evaluasi bisnis gitu ya. Kenapa harus melakukan evaluasi bisnis? Supaya kita juga tahu positioning bisnis kita saat ini seperti apa, ya. Jangan hanya kita mengevaluasi pendapatan saja, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi apa yang salah, apa yang memang harus kita perbaiki dalam bisnis kita, apa yang memang harus kita analisis dalam bisnis kita. Kemudian dari masalah yang ketemu itu yang kita analisis, kita lakukan sebuah perbaikan. Itulah yang namanya bisnis. Jadi bisnis yang besar pun ya mereka memiliki satu tim, satu departemen yang khusus job desk-nya adalah melakukan evaluasi bisnis ya. Jadi tidak hanya kita kencengin yang namanya produksi gitu ya. Kita kencengin dengan ya sudahlah seperti ini aja promosinya, gimana ya caranya, kok nggak laku dan lain sebagainya. Ya bisnis ini adalah sesuatu yang unik ya, yang membutuhkan effort, membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, membutuhkan energi prima, dan membutuhkan yang terakhir adalah capital gitu ya, modal. Bahwa yang namanya promosi ini tidak hanya yang modelnya gratisan, apalagi sekarang kita masuk promosi ke platform gitu ya, e-commerce dan lain sebagainya. Itu juga butuh biaya. Kalau kita produknya tidak berbayar, fitnya di dalam platform, ya produk kita nggak naik ke atas gitu ya, sama aja. Dan saya sudah lakukan evaluasi itu semua, gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin tahu bahwa promosi ini sebenarnya tidak hanya model-model yang seperti ini. Ya, dari conflict selling, dari video, dari teks, dari foto, dari feed, dari fanspage, hingga ke platform, hingga ke e-commerce, saya sudah lakukan evaluasi semua. Gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan sesuatu yang berbayar pun di e-commerce atau di platform, feed kita tidak akan naik. Produk kita tidak akan naik ke permukaan, orang akan susah. Kenapa? Karena ibaratnya platform e-commerce itu juga
banyak sekali item barang yang relatif sama dengan apa yang kita tawarkan di situ. Jadi gimana caranya kita bisa naik ke permukaan ya. Nah, ibarat kalau kita punya sebuah benda di dalam air gitu ya, bagaimana caranya benda kita ini bisa muncul ke permukaan, berarti nilai massanya kan harus lebih kecil, lebih ringan dibanding air. Nah, untuk mendapatkan massa yang kecil bisa naik permukaan, berarti kita harus injeksi yang namanya capital atau modal, kita menambahkan biaya kan gitu. Nah, ini kurang lebihnya teman-teman. Jadi contoh yang sederhana menggunakan bagaimana membangun bab 1, bab 2, ini caranya. Jadi teman-teman nanti soalnya seperti ini, dibuat seperti ini. Ya. Nah, dibuatnya berkelompok, berarti satu kelompok sama dengan kelompoknya yang kemarin, nggak usah berubah lagi. Kemudian masing-masing orang kan punya tugas ya, berlima, jadi ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma ada 10 tugas, jadi satu orang mengerjakan bagi-bagilah di sini ya. Kemudian nanti diberi cover yang bagus, kemudian dibuat namanya siapa aja yang bagus gitu ya, disesuaikan paragrafnya dan lain sebagainya supaya cantik gitu teman-teman. Ada bayangan ya tentang tugas kita? Ya Bu, bisa bertanya. Iya.